Halo, selamat datang di podcast Abal-Abal. Tadinya gue mau ngasih nama tuh Utarakan gitu. Ada judul lagu kan, Utarakan. Ada liriknya gini. Ketika berbicara juga sesulit tiang. Utarakan, utarakan, utarakan. Terus kayak kepikiran tuh, jangan-jangan Utarakan tuh judul yang bagus. Tapi dipikir-pikir nggak ada isinya nih podcast takutnya. Jadi udahlah, apalah arti judul kalau emang nggak ada isinya gitu kan. Oke, jadi topik pertama gue mau bahas tentang gap yang ada dan gue sadari banget akhir-akhir ini. Kalau ada yang bilang sekolah nggak berguna, sekolah itu nggak penting, yang penting tuh temenannya, yang penting tuh bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, tambah-tambahan kali-kalian gitu, bagi-bagian, udah sisanya tuh nggak penting-penting amat. Percayalah, mereka sekolah di sekolah yang salah. Nggak berani bilang sih sebenarnya, karena gue juga mungkin sekolah di tempat yang kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini gue kan kerja di bimbel gitu. Nah, bimbelnya ini bukan bimbel-bimbel yang gue tahu. Gue tuh taunya bimbel GO, Primagama, NF, PIC. Termahalnya mungkin tuh Kumon. Terus gue di sini sebagai marketing, dan target marketnya adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah internasional. Sekolah internasional itu punya 2 kurikulum, pertama IB, kedua Cambridge. Itu deh kayaknya intinya. Terus ada satu anak, dia tuh masih SMP lah, kita bilangnya SMP. Ngasih soal dia tuh di WA. Nggak sengaja gue lihat, gue buka tuh soal. Pas gue baca, soalnya dalam bentuk bahasa Inggris tapi matematika. Gue nggak ada masalah sih sama bahasanya, cukup mudah dimengerti kok, kosakatanya mungkin kita sekilas baca juga bisa. Nah, tapi yang gue masalahin adalah ini soal tuh matematika tapi logiknya itu main sekali. Gue sampai kayak, ini serius mereka belajarin ini sejak SMP? Kurang lebih soalnya begini. Ada keluarga terdiri dari ibu, ayah, anak ingin memilih kartu SIM card, ingin memilih kartu telekomunikasi. Ada 3 pilihan, kita sebut aja kartu SIM ABC ya. Kartu A itu dapat gratis berbicara. Kita ulang. Kartu SIM ABC, pilihannya ada 3 ya, kartu SIM ABC. A ada prabayar, pasca bayar. B juga sama, prabayar dan pasca bayar. C juga sama, prabayar dan pasca bayar. Nah, dari ke 6 pilihan, total 6 itu ya, si anak ini disuruh milih mau pilih kartu yang mana, karena ketiganya punya benefit yang berbeda-beda, dan kondisinya atau yang diminta di soal adalah pilih yang termurah. Nah, ada lagi anak yang pilih ada yang suruh pilih ternyaman, dan ada kondisi-kondisi lain lah, tapi yang di kasus ini tuh termurah. Terus di mana tahu termurahnya? Kan mungkin kalau soal di SMP atau SD yang kita tahu tuh mungkin dia per tahun segini, berarti dibagi 12 segini, mungkin di pikiran gue tuh kayak gitu loh.
Jadi misal dia setahun harganya 12 juta gitu misal, tinggal dibagi 12 jadi sejuta, berarti ini sejuta sebulannya. Terus ada yang misalnya berapa lagi, terus tinggal dibanding-bandingin gitu. Ini enggak, ini punya benefit lagi. Misal kartu A itu punya gratis Netflix 2 bulan, kartu B gratis Netflix 3 bulan, kartu C gratis Netflix 1 bulan, HBO 1 bulan, kayak gitu. Terus kartu B punya gratis nelpon 2 bulan, kartu A gratis nelpon 8.000 menit gitu misal. Nah, inti dari soal itu adalah si anak diminta untuk membagi sejumlah rupiah yang dibayar, misalnya A itu sekian dolar, B sekian dolar, C sekian dolar, dibagi dia akan nelpon akan gratis nelpon berapa menit, lalu Netflix itu harusnya bayar berapa, DFT-nya berapa, berarti tinggal dikurangin dan lain sebagainya. Terus ketemu kan jawabannya kalau kita kerjain. Masalahnya adalah logika ini itu akan tertanam di benak masing-masing, di otak masing-masing siswa. Makanya mereka itu mungkin ketika besar akan memiliki nalar yang lebih baik. Gue tuh selalu ngerasa kenapa kok ada orang yang nggak bisa ngambil keputusan yang baik gitu. Kayak ada orang yang jangan jauh-jauh deh, udah bisa pinjol gitu. Ya lu nggak, atau judi slot gitu. Itu kan jelas-jelas keputusan yang salah. Tapi mungkin karena kita nggak terbiasa berlogika dengan baik, berpikir dengan baik, itu jadi solusi yang gampang gitu. Padahal ada parameter lain yang ini jangan loh gitu. Terus gue berpikir jangan-jangan ini yang bikin gap itu begitu besar gitu. Gue tuh dulu selalu mikir kenapa ya kok gap antara orang kaya sama orang miskin tuh besar banget. Apakah dari habit, apakah dari privilege, apakah dari relasi. Tapi ada juga kok orang-orang yang berkecukupan tapi aneh, kayak misalnya si anak yang tukang gituin pajak gitu loh, yang hampir ngebunuh anak orang, takut baru podcast pertama. Pokoknya ada kok yang kayak gitu. Tapi ada juga yang gue tuh ngeliatnya, kok dia ngambil keputusan cepet banget ya, kok dia ngambil keputusan logis, terus kayak cepet, terus kok kepikiran gitu. Gue nggak kepikiran sampai situ. Ternyata mungkin emang dari kecil udah dibiasain berpikir secara matematis, dibuktikan gitu. Kayak di soal tadi kan dibuktikan, buktinya apa? Dengan hitung-hitungan. Terus secara perbandingan apa? Dibikin tabelnya. Kalau A keuntungannya ini, B keuntungannya ini, C keuntungannya ini. Dengan bayar sekian, kita dapat keuntungan yang mana yang paling murah, yang mau kita ambil. Itu kan suatu tindakan yang sistematis, terus terlogika dengan baik, tersusun dengan baik, dan ada pembuktiannya. Beda nih sama misalnya, ini sering banget mungkin gue lakuin juga secara gak sadar, kayak misal jangan nyapu malam-malam gitu. Kenapa pamali? Apa buktinya? Kenapa dibilang pamali? Coba itu dibuktikan secara logika, coba dipikirkan, gak ada pembuktiannya, percaya aja. Jangan-jangan itu juga yang bikin gue atau banyak orang lainnya
suka hal-hal yang mistis karena itu nggak bisa dibuktiin, itu abstrak. Jangan-jangan kita emang udah semales itu berpikir untuk secara logika. Aduh. Terus tadinya tuh gue lihat Kania Cita Irlani, dia tuh salah satu orang yang akhir-akhir ini gue sering pantau sosmednya karena bagus, sama Fer Irwandi juga bagus. Tapi kalau Kania Cita Irlani tuh dia lebih uh, gamblang menjelaskan sesuatu tuh kayak padet banget. Nah dia tuh pernah buka kelas kalau nggak salah untuk kayak cara berpikir gitu. Nah saat itu yang gue tangkep tuh dia mau buka kelas itu untuk orang-orang yang mau berdebat, mau nulis pendapat gitu di sosmed. Itu kan harus dibuktikan ya, maksudnya itu orang-orang yang pikirannya atau opininya tuh harus dirunut dan dibuktikan gitu kan. Gue nggak mikir sampai ke sehari-hari itu sih. Bayangin aja ya, misalnya gue deh dapet pilihan A dan B, mungkin gue akan simple, gue ke A aja lah karena gue udah suka sama dia gitu misal. Tapi kalau misalnya si anak ini dapat pilihan yang sama gue, mungkin dia akan ambil hal yang berbeda karena dia udah casually aja berpikir kalau kalau gue milih A nanti dia gini gini gini, B akan gini gini gini, gue jadinya milih B deh. Ada banyak pertimbangan yang secara nggak sadar tuh otaknya udah ngasih data-data itu, sedangkan gue mungkin untuk nyari data itu, untuk bandingin data itu PR besar gitu kan. Dan yang gue pikirin sekarang tuh gimana caranya ini jadi concern di kurikulum kita gitu, di kurikulum SD SD SMP SMP negeri, SMK negeri, SMA negeri gitu loh. Kayaknya itu aja deh, bye. Mikir gak tuh?